kembali lagi kita di acara Jangkis bersama aku, Kak Olive, dan aku, Fania. Nah, adik-adik, sebelumnya kita kan udah mau mulai ibadah nih. Kalian udah pada siap belum di rumah? Yuk, yang belum siap, kita siap-siap dulu, rapihin dulu semua mainannya, karena kita mau mulai ibadah nih, teman-teman. Oke. Nah, adik-adik, kalau adik-adik udah siap, udah fokus di rumah masing-masing, kita mau mulai ibadah. Tapi sebelum itu, kita buka dulu yuk dalam doa. Kakak ajak kalian untuk berdoa yuk. Kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah Jam Kids di minggu pagi ini, Bapak, kami mau fokus Tuhan mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk teman-teman, biar kita tambah semangat, aku mau ngajakin kalian buat kita yel-yel dulu yuk. Masih pada inget kan ya semuanya? Kalau begitu semuanya bangkit berdiri dulu. Siapin diri kita. Yuk kita yel-yel. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kak, kayaknya kurang semangat ya? Kurang semangat nih, terus sekali lagi. Yuk, Oke, ayo adik-adik, kita ulang ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Oke deh, kalau gitu kita udah siap Kak untuk memuji Siap Tuhan dong, ya. harus siap dong. Nah, Kak Fafa, aku mau nanya nih Kak. Kakak pasti suka jalan-jalan kan? Suka banget aku mah jalan-jalan. Nah, kan jalan itu ada banyak nih ya. Ada jalan yang sempit, ada yang lebar. Bener. Kalau Kak Fania sendiri lebih suka jalan yang sempit apa jalan yang lebar? Kalau aku sih sukanya yang lebar ya, soalnya kan enak tuh, lega ya kan. Nah, tapi tahu nggak sih Kak? Apa tuh? Nggak selamanya ya jalan yang lebar itu kan emang bikin kita nyaman ya karena lega, jadi kita bisa melaluinya gitu ya, nggak perlu kesulitan. Tapi tahu nggak sih kadang jalan yang lebar itu nggak selamanya menuju tempat yang kita tuju, tempat tujuan kita. Iya, bisa aja ujungnya pas kita udah lewatin kan enak, kita lagi enak-enak nih di jalan itu, tiba-tiba gatunya jurang atau mungkin kita tersesat malah kita nggak nyampe ke tempat tujuan kan. Begitupun juga dengan jalan sempit, belum tentu yang nggak enak itu yang bikin kita nggak bisa sampai tempat tujuan. Bisa aja ternyata melalui jalan itu kita sampai ke tempat yang kita mau tuju. Benar. Nah, begitupun juga di dunia ini teman-teman. Jadi kita di dunia ini tuh punya dua jalan. Ada yang lebar, ada juga yang sempit. Bedanya apa sih? Nah, kita cari tahu bareng-bareng yuk di lagu ini. Musik! Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Kak Fania, berarti kalau gitu kita emang ada dua jalan ya Kak? Benar. Sempit sama jalan yang lebar. Tapi
Tapi Kak, emang kita bisa jalan sendirian? Oh, nggak bisa dong. Apalagi di jalan yang sempit ini nih. Kita tuh nggak bisa jalan sendirian. Kalau gitu kita mesti ngapain Kak? Kalau gitu, kita itu harus berjalan beserta sama Tuhan Yesus. Wah, berarti harus ada Tuhan Yesus yang menyertai kita ya. Benar. Kalau gitu kita angkat lagu ini ya teman-teman, adik-adik. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, kita udah memuji Tuhan dan sekarang aku mengajak kalian untuk siapin hati kita karena kita mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar
karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah kami semua agar kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita yang tertib supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari mulai ya. Adik-adik, di dalam kehidupan ini kita hidup bertempur. Hidupnya nggak hanya bersantai-santai atau berleha-leha, tetapi kita berperang, bertempur ya. Seperti apa sih Kak kalau berperang itu? Kalau adik-adik suka nonton nih ya, Avenger ya, itu mereka berperang kan, secara fisik ya kan, bisa atau tembak gitu kan. Tetapi kalau peperangan kita di bumi ini itu berbeda adik-adik. Peperangannya bukan secara fisik atau jasmani, tetapi secara rohani. Di mana yang kita perang siapa? Musuh kita siapa? Si iblis. Iblis tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat dia seperti musuhnya si Avenger yang kita bisa langsung atau kita tembak. Nggak bisa. Si iblis juga tidak datang dengan muka yang seram, yang galak, enggak. Tetapi dia bisa merasuki pikiran kita, merusak pikiran kita. Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya, Rasul Paulus ya. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh iblis itu dengan kelicikannya." Jadi pikiran kita ini bisa dirusak sama si iblis. Pasti kita semua juga sudah pernah dengar cerita tentang Adam dan Hawa. Di mana ketika Tuhan menciptakan mereka di Taman Eden dan menempatkan mereka di sana untuk memelihara taman tersebut, selain itu mereka juga disuruh berperang melawan si iblis. Pada saat itu apakah si Adam dan Hawa menang? Jawabannya tidak. Mereka dikalahkan oleh si iblis. Karena apa? Karena pikiran mereka diperdaya oleh si ular. Si ular di sini maksudnya si iblis ya, gambaran si iblis ya. Tuhan telah memerintahkan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka mendengarkan perintah Tuhan? Tidak kan? Mereka melanggarnya. Kenapa mereka bisa melanggar perintah Tuhan? Karena si iblis mengatakan kepada mereka, "Kamu makan saja. Ketika kamu memakan buah itu, kamu tidak mati."
Padahal sudah jelas bahwa firman Tuhan mengatakan kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Si iblis membohongi si Adam dan Hawa hingga akhirnya mereka masuk dalam dosa. Dan pada saat itu juga, memang tidak langsung mati Adam dan Hawa, tetapi akhirnya mereka harus mengalami kematian. Hebat ya si iblis ya di situ ya, bisa memperdayakan. Maka dari itu adik-adik, Kak Desi mau kasih tahu kepada adik-adik bahwa adik-adik harus memasukkan ke pikiran adik-adik itu yang baik-baik, yang benar. Bukan games, nonton, ya kan? Apalagi? Malas berpikir, terus tambah lagi mikirin yang jahat-jahat seperti apa? Bohong sama orang tua, ngelawan, berantem sama adik, sama teman, itu. Kalau diasupin atau dimasukin itu semua yang buruk-buruk, adik-adik pasti akan kena perangkapnya si iblis. Tetapi apa yang harus kita masukkan, Kak Desi? Oh, kita harus memasukkan ke pikiran kita itu kok apa? Nontonlah yang membangun rohani kita. Apa itu? Jangan lupa pastinya Jump Kids, nonton supaya pikiran kita benar, baik. Terus apa? Baca. Jangan lupa baca renungannya. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini tidak bisa diperdayakan oleh si iblis lagi. Pujian. Ayo nyanyi buat Tuhan. Jangan kalau kita nyanyi lagu-lagu yang lain kita bisa hafal, ketika kita disuruh sama kakak sekolah minggu kita bernyanyi di ibadah, kita malu-malu. Ketika disuruh, ayo kita nyanyi ya hari ini, malah tidak. Maka dari itu, ayo kita membangun kerohanian kita dengan baik supaya iblis tidak mengalahkan kita. Ingat ya, jangan cuma nonton aja, jangan cuma main game. Hal-hal yang positif yang akan kita serap supaya hidup kita benar dan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika si iblis datang menyerang kita, kita sudah dengan tegap, kita bisa. Dengan pikiran kita yang benar, kita bisa melawan bahwa aku tidak akan melakukan dosa. Aku tidak akan melakukan hal yang salah. Sama kan seperti sekarang ini. Kalau kita mengasup asupan yang gak baik ke tubuh kita, kita pasti keserang corona. Tapi kalau kita makan asupan-asupan yang sehat, oh kita pasti mengalahkan dia. Kita pasti gak sakit. Tapi bukan berarti kamu menantang coronanya, oh mana ada corona. Enggak. Ya, dengan benar. Benar ya, dengan benar dan baik. Bukan sembarangan adik-adik. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar. Kami mau melakukannya Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Delvi. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di Matius pasal 5 ayat ke-7. Dibuka Alkitabnya di Matius pasal 5 ayat 7. Bunyinya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Sekali lagi di Matius pasal 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dihafal ya adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Keluaran 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Keluaran 12 ayat 24 yang berbunyi, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Keluaran 12 ayat 24 yang berbunyi, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Terima kasih, God bless you. Hai, nama saya Sarah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 12 ayat 24 yang berbunyi, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan untuk selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan hal ini adalah Keluaran 12 ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan anak-anakmu. Sekarang kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, karena Engkau sudah menyertai ibadah hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan pada firman hari ini berguna untuk kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kita akan menyudahi ibadah hari ini. Bimbinglah kami untuk aktivitas yang lain. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.